Gaza, ujarnya. Namun, dunia tetap diam. Israel masih bebas menghancurkan Gaza. Mengapa? Karena ada satu negara yang selalu berdiri di belakang mereka, Amerika Serikat. Bukti sudah banyak, kesaksian sudah ada. Tapi selama Amerika Serikat terus menjadi perisai diplomatik bagi Israel, maka penderitaan warga Palestina akan terus dilanggengkan atas nama hak untuk membela diri yang terus disalahgunakan. Apa yang diungkap oleh Letnan Kolonel Aguilar ternyata bukan kesaksian tunggal. Temuan serupa datang dari Forensic Architecture, sebuah lembaga riset investigatif yang berbasis di Goldsmiths University of London. Dengan pendekatan ilmiah menggunakan analisis spasial dan arsitektural, mereka menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia melalui bukti visual dan spasial yang tak terbantahkan. Hasilnya mengejutkan. Setidaknya 80 serangan terpisah diluncurkan oleh Israel menjadi titik-titik distribusi bantuan di Gaza sejak Januari. Skala dan frekuensinya menunjukkan satu pola yang jelas. Penargetan bantuan bukan insiden acak, tapi bagian dari operasi yang sistematis. Dan jika Anda menganggap itu masih belum cukup, bukti visualnya bisa Anda lihat sendiri dalam video ini. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa Israel menjatuhkan bom tepat di pusat distribusi bantuan milik UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East. Akibat serangan itu, pasokan bantuan kemanusiaan hancur. Tapi lebih dari sekadar logistik, nyawa warga sipil juga ikut melayang. Serangan tersebut bukan hanya menghapus bantuan, tapi juga menyerang harapan terakhir yang dimiliki oleh penduduk Gaza. Saat dunia mengupayakan perdamaian, Israel justru menggelar perang. Di tengah perundingan gencatan senjata yang berlangsung di Doha, dengan keterlibatan Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, justru serangan udara Israel ke Gaza tidak pernah berhenti. Alih-alih mendukung solusi damai, Israel memberi pesan lewat bom dan bara api. Salah satu serangan paling menyakitkan dari Al-Mawasi, sebuah wilayah di barat Khan Younis yang sebelumnya dinyatakan zona aman oleh IDF. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Tenda dan rumah yang menampung para pengungsi dihantam dari udara. Sedikitnya 11 orang tewas seketika. Zona aman berubah jadi kuburan massal. Yang lebih tragis, bukan hanya warga sipil yang jadi korban. Organisasi kemanusiaan internasional pun ikut terkena imbas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyampaikan kecaman terbuka terhadap serangan Israel yang menghantam 3 kali lokasi dari tempat tinggal staf mereka. Anak-anak kecil, istri staf, bahkan tim medis WHO sendiri menjadi saksi teror yang seharusnya tidak terjadi di bawah bendera kemanusiaan. Kebakaran besar, kerusakan berat, dan trauma mendalam menjadi warisan dari serangan yang seharusnya tak pernah menyasar tempat seperti itu. Yang paling mengerikan bukan ledakannya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Pasukan Israel memaksa perempuan dan anak-anak mengungsi dengan berjalan kaki ke Al-Mawasi, bahkan memeriksa staf WHO laki-laki dengan senjata teracung. Perlakuan kasar dilaporkan terjadi di tempat. 4 orang, 2 staf WHO dan 2 anggota keluarganya ditangkap. 3 diantaranya akhirnya dibebaskan, namun 1 staf masih belum kembali. WHO pun mengeluarkan pernyataan keras, menuntut pembebasan segera dan perlindungan menyeluruh